Sobat Jejak, kembali lagi sama gue Kayla. Di sini gue nggak ngajak lu jalan-jalan untuk wisata dulu nih, tapi di sini kita akan bahas tuntas tentang perbedaan komunikasi lintas generasi antara generasi X, milenial, dan Gen Z. Di sini gue nggak sendiri, tapi gue bareng teman-teman gue. Ada Kania dan Naila. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, mungkin sebelum kita lebih dalam bahas tentang perbedaan komunikasi lintas generasi ini ya. Kalian ngerasain gak sih perbedaan komunikasi kalian di rumah ataupun mungkin di kampus atau mungkin di tempat kayak tempat nongkrong kalian gitu yang mungkin ada ya mungkin perbedaan umur. Kalian ngerasain gak sih perbedaan komunikasinya di situ? Mungkin dari Kania dulu boleh. Aku sih ngerasain banget ya, apalagi kan kita tuh walaupun misalnya jarak umur sama orang tua misalnya nih, walaupun gak jauh-jauh banget, tapi tuh kayak kerasa kayak misalnya nih kan sekarang istilah-istilah kalau misalnya di aplikasi itu kebanyakan yang bahasa Inggris ya, kita harus jelasin ini tuh apa sih nih ya, misalnya ini gimana cara ngitin HP-nya, ini tinggal gini doang, padahal nih bahasanya tuh gampang banget gitu, tapi karena zaman dulu mungkin bahasa Inggris tuh kurang dipelajarin ya sama orang zaman dulu, makanya orang gaptek gitu ya bahasanya. Kalau orang tua itu kayak gimana padahal udah diajarin berkali-kali tetap aja susah Mungkin kalau orang tua mikirnya kayak bahasa rumit kali ya. Iya, walaupun misalnya foto bahasa Inggris kan PHOTO gitu kan, kayak foto udah tinggal foto gak bagaimana lagi gitu sih kalau aku susah. Oke, mungkin kalau di Naila sendiri gimana perbedaan komunikasi mungkin di rumah? Kalau aku kurang lebih sama sih ya, sama Kania. Soalnya kan paling sama orang tua tuh mungkin pas kecil tuh kita yang diajarin sama orang tua gitu betul, kan. Betul. Tuh kalau udah mulai sekarang orang tua makin tua, terus teknologi tuh semua tuh makin maju, jadinya Dek ini gimana sih kan gitu. Ini ajarin nih mau check out ini gimana, ini kayak gimana kayak gitu. Bahkan dalam chattingan aja masih kadang sulit gitu loh buat simpen kontak aja tuh kadang bener. Itu kayak relate semua gak sih? Bener. Terus kayak kalau di lingkungan kampus kadang sama dosen pun mungkin masih ada perbedaan arti ya, makna ya. Kadang kita kan bahasanya karena kita semua Gen Z kan, betul, jadi simple, gaul Gen banget. Gen Z simple. Sama dosen tuh kadang kayak itu apaan sih kayak gitu kan. Bahasanya soalnya kayak terlalu tinggi buat kita yang masih gitu. Jadi, ya kita maafin ya Pak dosen. Oke, kalau kalian tuh ada pendapat ya nih, kalau misalkan kalau kalian mungkin lagi ke rumah saudara, ke rumah kakek, nenek, bude gitu kan, itu beda generasi ya, maksudnya itu pasti di atas generasi milenial menurut aku sih ya, karena kan mereka pasti lebih tua dibandingkan orang tua kita. Kalau kalian ngerasa nggak sih perbedaan komunikasi mungkin entah dari maknanya, entah dari cara penyampaian komunikasinya? Kalau menurut kalian ada nggak bayangan? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau Gen X itu berarti kan kayak seumuran kakek nenek kita nggak sih? Nah, mungkin kalau misalnya mereka tuh tipe orang yang sukanya tuh komunikasi langsung gitu loh. Pasti mereka tuh mungkin kalau sekarang kita kan bisa nih silaturahmi sama orang tuh lewat chat kayak gitu loh, karena Gen Z kan udah zaman sekarang. Cuman kalau mereka kan dari dulu tuh lebih seneng kayaknya langsung datang ke rumah, maksudnya tatap muka langsung yang kayak gitu. Mungkin kayak ngerasa nggak afdol kali kalau cuma sekedar video call atau mungkin telepon atau mungkin sekedar chattingan doang. Tapi kalau dari Kania ada tanggapan ya kalau misalkan tentang perbedaan komunikasi itu? Gak ada sih. Gak ada, oke. Nah, kalau dari kalian nih, biasa apa sih yang sering terjadi, benar-benar sering banget terjadi miskomunikasi, perbedaan arti atau penyampaian pesan antara generasi X, milenial ataupun Gen Z? Kalau kalian ada gak sih pengalaman kayak gitu, entah di rumah, di kampus, atau di lingkungan luar lain? Sama sih, kayak karena kan ibu aku misalnya nih orang Jawa Timur ya, terus mereka tuh kayak logatnya, kalau yang aku rasain ya, itu tuh logatnya bener gitu, marah-marah. Terus kadang-kadang tuh nggak tahu kenapa tuh beliau ini tuh punya bahasa sendiri, kayak misalnya bahasa sendiri kayak gimana? Bukan bahasa Jawa gitu, kayak apa ya? Pokoknya banyak kayak bahasa-bahasa kayak harusnya misalnya ini ember, tapi di bahasa dia tuh kayak oh ini misalnya kalau disuruh masak air, misalnya Nia ayo masak air, kan ditaro gitu, kayak ditaro, tapi kata dia tuh bahasanya tuh dipelanggerongi,
Itu nggak tahu tuh, aku sampai kayak oh di pelanggrong itu ditaruh ke atas kompor gitu, kayak pelanggrong itu bahasa mana gitu, jadi kayak agak bingung gitu. Itu salah satunya sih, kayak apa di pelanggrong itu. Ya udah, jadi itu sih paling sering gitu, dan bahasa-bahasa lain aku juga banyak sebenarnya, cuman aku nggak inget yang satunya yang itu. Kalau Naila sendiri pernah ngalamin kayak gitu nggak, Nay? Mungkin kalau misalnya dari pengalaman tuh gue nggak begitu inget banget ya gimana. Cuman mungkin perbedaannya itu karena kita tuh berkembang tumbuh di zaman yang berbeda. Jadinya udah pasti mungkin kalau dari orang tuanya Kania kan pakai bahasa-bahasa ya yang emang Iya. umum ya, maksudnya yang pas lagi Jarang di zamannya mereka tuh suka dipakainya bahasa-bahasa yang kayak gitu loh. Iya. Jadinya otomatis kebawa sampai sekarang pun, karena orang pun belum tentu mau untuk mengikuti perkembangan zaman gitu kan, kayak masih dikit gitu loh, misalnya kayak Gen X atau milenial yang ngikutin perkembangan kayak anak-anak Gen Z sekarang kayak gitu loh, pakai istilah-istilah singkatan-singkatan kata itu kan mulainya kayaknya dari milenial juga sebenarnya udah ada ya, cuman berkembang makin banyaknya tuh di Gen Z sekarang gitu loh. Kayak gitu sih paling. Terus kalau misalnya Gen Z tuh lebih suka yang instan-instan gitu loh. Betul, Kalau betul, misal betul. kayak Setuju, nggak suka setuju, yang setuju. ribet-ribet gitu Setuju. nggak sih? Setuju banget, Kayak setuju banget. kalau Setuju misalnya nggak perlu kita harus ketemu, kalau misal kita cuma bisa di chat atau video call atau Betul. telepon tuh kan simple ya, bisa dilakuin di mana aja. Cuman kalau misalnya milenial tuh mungkin lebih ribet, mereka tuh lebih suka pakai teks-teks yang panjang, terus kayak lebih suka ke email kayak gitu nggak sih? Oke. Terus mungkin nih, ada gak sih kalau menurut kalian tuh gimana cara untuk kayak membangun kayak apa ya, komunikasi antar generasi itu sendiri yang biar bisa jadi satu makna? Kira-kira ada gak nih kalau dari Naya sendiri atau mungkin Kania? Kalau aku mungkin buat generasi X sih, lebih ke mau nggak mau sih, karena sekarang kan udah di dunia teknologi ya. Pasti tuh apa sih harus ada gitu kayak basic memahami teknologi, sekedar kayak buat ngirim pesan ataupun buat telepon itu aja sih, nggak yang harus ribet-ribet gimana-gimana. Kayak mungkin kalau sekarang kan pesan-pesan tuh kan dari WA, misalnya cara belajar dari WA, terus nggak bahasa sih masih kayak bahasa-bahasa zaman dulu juga kita masih paham sebenarnya. Cuma yang penting masih bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa gitu atau yang lain-lain. Kecuali emang yang tahu tuh cuma bahasa Jawa juga. Jadi kayak pokoknya yang penting belajar teknologi juga ada gitu, kayak basicnya aja, nggak usah yang ribet-ribet sih kalau buat generasi X dan milenial juga sebenarnya gitu. Dan kalau misalnya udah sih itu aja. Oke. Ya, kalau aku lebih ke belajar teknologinya aja yang basic gitu. Oke. Dan kalau dari Naila? Kalau menurut aku sih sebenarnya kita ya dari yang banyaknya sekarang kan berarti Gen Z. Z. Ya, betul. Pokoknya Gen Z, milenial sama Gen X ini harus bisa saling mengerti aja sih. Kayak misalnya Gen X, Gen milenial sama ke Gen Z ini kayak Gen Z tuh emang anak sekarang tuh bahasanya tuh masa Simple. cara mereka berkomunikasi tuh kayak gini gitu loh. Kayak harus saling mengerti aja gitu loh. Dan tentunya juga kita Gen Z juga harus tetap pakai bahasa-bahasa yang sopan dan Betul, setuju. nggak kurang ajar juga sih. Kalau Apalagi kurang itu ajar, berpengaruh banget gak sih kalau misalnya kita di dunia kerja? Ya bener. kan? Benar banget, kayak sering banget ngeliat kalau di sosial media tuh orang ngelamar kan misalnya lewat email ya, cuman tulisannya misalnya subjeknya CV, terus Pak ada loker atau enggak, terus langsung ngirimin CV-nya kayak ting. tolong dong jangan sopan santunnya, jangan kurang ajar gitu loh. Bener. Kayak adalah adabnya, walaupun kita Gen Z itu kayak belajar, makanya belajar ya sayangnya. Oke, Sobat Yoja, thank you untuk kalian semua yang udah dengerin podcast kita hari ini tentang komunikasi, perbedaan komunikasi lintas generasi. Semoga bermanfaat infonya untuk kalian biar kita bisa berkolaborasi semakin baik, berkomunikasi yang baik dengan bermacam-macam atau berbeda-beda generasi. Aku Kaila sebagai hari ini dan bersama teman-temanku. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.